Selamat pagi kawan Kicomania, ketemu lagi dengan channel Agen Breed ya. Ya, hari ini teman-teman saya dapat oleh-oleh dari teman Kicomania ini. Nah, teman-teman lihat. Jadi ada beberapa teman Kicomania sering tanya pada saya, apa sih kelebihannya irengan atau ekor hitam, teman-teman? Terus terang teman-teman, kalau berkaitan sama murai batu itu sebetulnya sama saja. Tetapi enggak tahu ada apa dengan irengan. Maksudnya irengan itu ketika saya mandang kayak gini teman-teman lihat ya, ini teman-teman saya pakai, ini posisinya saya pakai masker karena dingin sekali, ini flu dan saya alergi kedinginan, biasanya bersin-bersin gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi kalau ditanya kenapa saya suka irengan, ini teman-teman, mungkin saya megangnya ini jangan anggap ini megangnya ini menyakiti ya, tidak teman-teman. Jadi seseorang yang ngajari saya itu dulu langsung nangkap tuh 5 ekor 6 ekor langsung buat dengan tangan satu. Tetapi teman-teman, jadi kalau ditanya, banyak sekali yang tanya, sorry teman-teman, sinyalnya putus-putus karena ada yang telepon. Kenapa saya suka ireng? Itu melihatnya, teman-teman lihat ya, kalau melihat itu eksotis gitu ya. Ini betina. Alhamdulillah hari ini saya bisa meminang betina. Walaupun ini tidak polos, ada bercaknya, ada noktahnya, tapi ekornya lumayan sekali teman-teman. Jadi pada hari ini saya rencananya mau masukkan ke dalam penangkaran sini ya, karena yaitu tadi tidak tahu kenapa, untuk alasannya melihat itu kayak senang sekali kalau melihat yang hitam-hitam atau yang balak-balak gitu ya teman-teman. Jadi semua suka, tetapi ini yang lebih suka kayak gitu. Kalau ditanya kenapa ya suka saja kayak gitu. Oke, langsung saja teman-teman. Ini rencananya mau saya poligami, masuk kandang ya. Oke. Jadi burung murai batu betina ini yang ekor hitam ini ceritanya ini kemarin di sini udah beberapa hari ya. Ada teman Kicomania yang pesan itu tidak diambil teman-teman. Jadi karena tidak diambil seperti biasanya, saya suka itu apa ya? Barang yang disia-siakan pasti akan saya rawat gitu aja. Apalagi ini saya suka kesukaan saya. Jadi gini teman-teman, untuk merawat burung, menangkar burung dan berbisnis burung itu kita harus dasar suka dulu. Jadi kalau saya suka, misalkan tidak jadi diambil, ada orang mau tidak jadi diambil, itu tidak ada masalah. Jadi tetap berteman, tetap satu hobi, tidak diambil berarti intinya menambah kesenangan kita untuk merawat burung tersebut teman-teman. Nah ini teman-teman lihat, ini betina ekor hitam. Oke teman-teman, ini bentar saya review dulu. Ini kandangnya bekas kandang teman Kicomania yang ada di Kalimantan sana. Nah ini burungnya udah mulai ngeker-ngeker sarang. Hari ini udah saya angkat karena apa, rencananya minggu ini mau dikirim atau terbang ke Kalimantan, jadi harus saya tangkap, saya kondisikan kayak gitu teman-teman. Jadi ini udah kosong, dan karena kosong tadi ada betina ini tidak jadi diambil, akhirnya saya masukkan. Ini betina semua. Jadi sebelum memasukkan biasanya saya celup dulu, tidak tahu kenapa, supaya tradisi ini ya. Jadi tujuannya apa? Nanti kalau ada bulunya yang basah, dia itu walaupun baru tidak akan menyerang teman-teman. Biasanya cuma sinyalnya putus-putus. Jadi udah saya lepaskan. Satu itu nangkring di atas, yang satu ini kita pisah. Dia masih shock. Ini dia. Nah, yang satu shock di atas. Itu betina, yang satu di sini. Jadi jantannya ini sudah saya pesankan, ada satu jantan murai batu ekor hitam, sudah prestasi teman-teman. Dan ini juga tangkaran terprestasi dari teman saya. Jadi sulit sekali ya, tapi tidak tahu, tidak jadi diambil, akhirnya ya buat sendiri. Woi, woi, woi. Jadi dia masih shock teman-teman, loncat ke sana ke sini. Oke. Ini teman-teman. Lampung mantap bosku, makasih Pak. Selamat pagi, hadir Tangsel. Oke Pak. Sebentar ya, sorry
gambarnya goyang-goyang tadi tidak bawa tripod teman-teman. Nah ini juga hitaman udah saya poligami. Nah, itu hitaman juga sudah saya poligami, tapi jantannya ini masih kayaknya agak sulam-sulam ya, belum terlalu berai. Ini juga hitaman, tapi itu ada noktahnya kemarin, teman-teman. Taiwan hadir. Oke, Pak Akila, makasih. Itu teman-teman. Oke, sekaligus saya review ya. Jadi ini sudah ada 2 betina, 1 jantan di kandang sebelah sini. Tetapi ini masa prosesnya ya, karena barusan tadi saya lepaskan ini, baru pelepasan, jadi mungkin agak sedikit teman-teman lihat ya. Itu jantan sama betinanya sedikit loncat-loncat. Tapi dalam video ini misalkan kayak gini ya teman-teman, asalkan dia tidak kontak fisik, itu saya biarkan. Jadi tidak apa-apa, asalkan sehat. Nanti lama-lama kalau berai ya kawin-kawin sendiri gitu aja. Jadi menganggapnya itu kita tidak tegang. Kalau misalkan kita bingung, burungnya kejar-kejaran kita bingung, itu nanti jadinya malah kelamaan ya. Jadi yang penting dia sehat, tidak kontak fisik, itu kayaknya tidak ada masalah. Oke, kalau yang ini yang galak kemarin Vector ya, ini pernah saya review. Ini itu teman-teman, gilirannya ini kemarin itu betinanya, ini betinanya kemarin dulu itu bukan dulu. Posisinya di sini ya. Tepat saya masukkan di dalam kali itu teman-teman. Mungkin yang sudah mengikuti video sebelumnya ya, saya taruh di sini jauh-jauh Surabaya. Langsung gacor nembak-nembak, orangnya langsung jatuh hati, langsung diambil teman-teman. Jadi kalau kemarin ada yang tanya, Om apa dijual gitu? Enggak dijual ya, sudah di kandang. Tetapi karena orangnya datang ke sini ya tetap kasihan juga sih. Akhirnya jantannya dibawa sama betina. Kemarin saya betina motif Sabang itu ada 9 ekor teman-teman. Ada yang besar itu 4 ekor. Jadi yang besar 4 ekor itu ceritanya kemarin teman-teman mau saya buat koleksi di kandang saya ini. Tetapi ya itu karena dia datang, orangnya saya tanya pilih yang mana Pak? Pasrah. Ini saya susahnya itu. Jadi orangnya pasrah ke sini, akhirnya saya kasih pengarahan gitu-gitu, akhirnya diambil. Yang besar itu diambil 2 ekor teman-teman. Jadi jantannya 1 yang Vector ini, saya bilang hati-hati loh Pak. Iya enggak apa-apa katanya. Maksudnya enggak apa-apa itu dia suka yang sulit kayak gitu, yang Vector, semakin Vector dia cari. Setelah saya keluarkan burungnya, rutannya di atas itu terpantau leper-leper. Ini masih saya pesankan untuk apa ya, yang prestasi itu ada, mungkin nanti akan saya masukkan di sini teman-teman. Kayak gitu. Jadi sekaligus sebetulnya yang biasa-biasa ya teman-teman, tapi yaitu tadi burung yang belum laku itu saya masukkan ke sini. Jadi mikirnya nyantai. Kalau kita mikir bisnis terus harus laku-laku itu malah susah ya. Jadi nyantai aja. Kalau tidak laku kita burung ya dirawat, diternak, siapa tahu nanti tetap jadi anak kayak gitu ya. Dan tambah yang saya review kemarin 3 hari yang lalu ya, yang istilahnya galak sekali. Nah ini teman-teman, nanti semuanya pada nunggu kapan dilepaskan kayak gitu. Jadi ini ceritanya gitu, jantannya diadopsi. Tetapi jangan khawatir teman-teman, ini saya pesankan jantan yang prestasi lagi kayak gitu. Terus ini yang saya lepaskan tadi kayak gini. Jadi waktu pelepasan itu biasanya kalau setelah ditangkap burungnya akan sedikit stres atau dia istilahnya adaptasi ya teman-teman. Ini posisinya, nah itu jantannya nemplek di sana. Mungkin karena suasana baru ya, yang biasanya di sangkar itu berganti di kandang ya teman-teman. Dia masih adaptasi. Jadi kalau misalkan saya poligami, posisinya saya seperti ini saya biarkan dulu teman-teman. Nanti saya pantau 1 jam lagi bagaimana kondisinya. Jadi sampai seharian itu biasanya saya cari tempat waktu yang luang. Jadi dinikmati itu intinya teman-teman. Jadi untuk
menjodohkan ini ya, ini kan masih betina sama betina. Jadi hari ini hari Minggu pasnya, jadi dinikmati sambil ngopi kayak gitu. Ini nanti saya pantau, saya pantau. Nah, tetap saya biarkan gini. Tetapi ketika dia hampir 1 hari, biasanya sampai kapan? Gini teman-teman, ini jodohan baru ya, kita bilang poligami ya. Misalkan dia ketika 1 jam sekali saya pantau, itu saya ambil lagi teman-teman. Karena apa? Masalahnya di kandang bisa sakit. Tetapi ya itu tadi biasanya saya amati setelah dia lapar biasanya dia akan cepat adaptasi. Biasanya manggil makanan dan dia mandi-mandi kayak gitu. Biasanya seperti itu. Jadi batasan saya naruh di sini itu untuk penjodohan yang takut sekali. Ini betina sama betina kita pantau. Misalkan seharian dia masih takut jepiping berarti nanti kita ambil. Kecuali dia udah nangkring, itu posisinya tidak nangkring ya, masih shock ya, mungkin karena tadi saya tangkap itu teman-teman. Jadi ini kita tunggu nanti siang seperti apa, semoga nanti siang dia biop rukun atau cuma bersahabat ya, langsung bersamaan betina, besok bisa kita carikan jantannya, bisa dimasukkan. Ini yang tadi kita lepas teman-teman. Terus yang ini ya, yang ini sudah di sini hampir 2 minggu. Ini penjodohan 2 minggu, seminggu angkut sarang. Udah saya kasih sarang banyak. Ini burungnya mungkin itu teman-teman, teman-teman bisa lihat burung yang betina. Teman-teman bisa lihat ya, burung yang betina itu kondisinya ngembang, disertai dengan ekornya jendit-jendit teman-teman. Yang betina itu yang jantannya ekor hitam ini. Banyak sekali teman kicauannya yang tanya, Om, panik burung saya kayak ndak sehat, saya keluarkan dari kandang kayak gitu ya teman-teman. Bahkan ada beberapa teman kicauannya mengeluarkan burungnya, setelah itu apa yang terjadi teman-teman. Jadi kita harus tahu di posisi ini setelah angkut sarang, jarak sehari, 2 hari, bahkan seminggu, itu setelah angkut sarang teman-teman, itu biasanya si betina itu akan menelur, mau nelur ya. Ciri-cirinya bagaimana? Burungnya itu kayak burung sakit, kayak ngembang gitu, disertai ekornya itu jendit-jendit. Ekor jendit-jendit itu biasanya kayak goyang-goyang gini ya teman-teman, kayak goyang-goyang gini. Nah, ngeceknya bagaimana? Kita deketi, misalkan kita deketi dia masih tatek-tatek agresif, itu biasanya dia mau nelur. Kayak gitu. Jadi dia masih retek, digurak masih agresif, dan dia kelihatan sakit, berarti dia posisinya mau nelur seperti itu. Banyak sekali teman kicauannya yang baru kebingungan ya setelah ditaruh sangkar padahal dia mau nelur kayak gitu, seperti itu. Ini yang jodohan nomor 2 kemarin ya ini. Dan yang pinggir jalan ini yang pernah saya review. Ini saya minta maaf teman-teman yang di sini kemarin ada WA saya, wong saya menunggu anakannya loh Pak dari itu kok dijual jantannya. Ini ceritanya panjang teman-teman. Jadi ini yang saya poligami, mana betinanya? Mungkin mau menelur ya ini sama itu teman-teman. Kayak gini ya ngembang, tetapi dia sehat. Kayak gini ini udah angkut sarang dua-duanya. Ini dulu saya jodohkan dengan betina balak motif Sabang ya, yang ekornya 19 cm itu teman-teman. Ini udah angkut sarang, tetapi saya itu punya teman lama sekali ya, teman kicomania ya dari Jombang. Ini burung ini dipinang teman-teman jantannya. Ya terpaksa ini saya kasih dengan jantan. Saya juga punya itu ekor hitam tetapi duburnya putih yang kemarin, yang speknya yang jelas ngembang ya itu teman-teman di bawah. Dan dia sabar sekali juga kayak gitu. Jadi saya minta maaf kemarin yang WA saya berapa orang, 3 orang katanya mau anakan balak Sabang ya, teras Sabang itu saya keluarkan karena apa? Yaitu tadi teman lama pengen dan dia sudah ngambil dari sini sering dan akhirnya jadi kayak gitu teman-teman. Biar jadi satu di sana, nanti kalau sana teman saya itu kandangnya full pasti dia sudah tidak ambil lagi ya. Dan fokus pada ternakan. Jadi untuk sementara ini yang di kandang ini tidak bagus-bagus amat sih, cuman enggak tahu saya berdasarkan suka gitu aja. Itu
apa ya, kondisinya kayak yang jantan itu kayak kurang semangat seperti itu, tetapi saya dekati itu masih netek-netek, berarti kemungkinan ini kawin ya teman-teman. Biasanya seperti itu. Jadi burung yang angkut sarang jantan atau betina itu setelah itu dia kurang semangat, berarti dia lemes baru kawin, biasanya seperti itu. Saya belum tahu kemarin juga masuk-masuk gowok mungkin nelur apa belum. Dan saya buat praktek ini memang saya cari yang jinak teman-teman supaya di video itu enak. Oke, mungkin ini beberapa hari saya lihat, semoga aja ada telurnya ya teman-teman. Oke, jadi absen video hari ini sekian ya. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman Kecamania. Jadi di sini yaitu saya sharing, misalkan teman-teman di sini kan nanti yang nonton banyak, ada peternak lama juga. Nanti misalkan ada kekurangan, kandangnya kurang gini. Ya bisa ditulis kolom komentar, bisa di WA saya, enggak apa-apa. Saya senang sekali, bahkan kemarin ada, ya sering sih ada masukan dari teman Kecamania, saya senang sekali. Ada teman yang dari Malaysia, mikat burung, ngirimi burung pikatan kemarin. Waktu cara mikatnya dan lain sebagainya belum saya update ya, nanti saya upload di channel ini. Itu teman-teman. Jadi nyekukruk semua karena mungkin baru kawin ya, seperti orang mungkin ya, capek dia. Oke, gitu dulu teman-teman. Nanti saya update berikutnya video di kandang ini. Jadi buat senang-senang aja ya teman-teman. Jadi di video ini mungkin burungnya saya ulangi lagi, tidak bagus-bagus amat, tetapi dari sini semua intinya saya memberikan video sambil sharing ya. Misalkan ada kekurangan, sekali lagi bisa tulis kolom komentar. Terima kasih teman semua yang sudah like atau menjempol video saya ini. Saya sampaikan terima kasih yang sudah support channel ini. Nantikan live berikutnya dengan tema perawatan burung. Oke, salam Kecamania.